Jadi kalau ukuran radikal itu adalah berbeda dengan pemerintah, suka mengkritik pemerintah, wah, negara kita sudah otoriter namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya mau menguber good looking. Paham nggak dengan good looking ya? Ini berita ngeri-ngeri sedap ya, dari narasumber Refli Harun Channel juga. Pernah kita wawancarai, nanti kita tampilkan lagi thumbnailnya ya. Dinobatkan sebagai Ustadz nomor 2 paling radikal, Felix Xiao _2 bagi Fir'aun. Musa itu radikal habis. Luar biasa ya. Wartakotalive.com Jakarta. Beberapa waktu lalu Menteri Agama Fakhrul Razi memberikan pernyataan soal masuknya paham radikalisme ke masjid. Menteri bilang cara masuk paham radikal dilakukan oleh orang yang berpenampilan bagus atau good looking. Komentar ini segera menjadi kontroversi di media sosial. Banyak protes yang dilakukan terkait pernyataan itu. Bahkan orang-orang justru meledek Menteri Agama dengan memposting foto penampilan mereka kemudian mencantumkan tagar good looking. Ustadz Felix Xiao menanggapi komentar dari Menteri Agama tersebut. Ustadz Felix menilai dengan adanya komentar tersebut penguasa mengesankan seolah masalah dan ancaman terbesar bagi Indonesia adalah radikalisme. Iya ya. Sehingga untuk deradikalisasi harus dilakukan apapun juga, termasuk 3-4 menteri yang khusus diangkat untuk deradikalisasi, termasuk para buzzer dan partai-partai pendukung mungkin ya. Termasuk Menteri Agama, tulis Felix Xiao di akun Instagramnya, dikutip wartakotalive.com Minggu 6 September 2020. Felix Xiao mengemukakan ia sudah curiga bahwa program deradikalisasi yang dicanangkan selama ini merupakan upaya untuk melakukan deislamisasi. Sejak awal 2017 di Masjid Gede Kauman, Jogja, saya sudah sampaikan, saya curiga program deradikalisasi dari penguasa sebenarnya adalah deislamisasi. Ya. Kenapa? Sebab semua program deradikalisasi ini hanya tertuju kaum muslim, terutama yang disebut barisan 212, Wiro Sableng ya, atau muslim yang selama ini punya pandangan berbeda dengan mereka jelasnya. Di sisi lain, Felix Xiao menilai penguasa menjadikan radikalisme sebagai threat, ancaman, ketakutan, lalu menjual obat dari radikalisme itu seolah jadi pahlawan, padahal sangat syarat kepentingan. Misal terang dia menuduh perguruan tinggi negeri radikal, membesar-besarkan di media lalu mengganti rektor, menghapus program kaderisasi masjid, dan diberikan pada siapapun pendukungnya agar tak ada kritik. Dalam kasus radikalis good looking, Menak jelas menawarkan solusi agar pengurus masjid itu dari pemerintah agar bisa kendalikan aktivitas masjid, persis kayak di Cina ya, tanyanya. Luar biasa ya. Lebih lanjut, Felix mempertanyakan apakah indikasi dari radikalisme yang selama ini dituduhkan kepada kelompok-kelompok tertentu termasuk dirinya. Apa indikasi radikalisme itu? Standarnya apa? Lucu kan ketika salah satu lembaga survei menjadikan saya Ustadz nomor 2 paling radikal. Luar biasa ya. Apa ukuran radikal? Kalah ganteng, kalah pinter? Bagi Fir'aun, Musa itu radikal habis. Bagi peradaban jahil, Islam itu mengubah secara radikal blas. Ukuran radikal apa? Kasih tahu dong. Dan jangan jadi bola liar, ditentuin seenak-enaknya. Ia menilai sebenarnya masih banyak masalah yang penting di negeri ini ketimbang mencari-cari kesalahan suatu kelompok
dengan dalih radikal. Ada banyak masalah yang lebih ngeri dari so-called radikalism. Pesta seks sejenis, kemesuman di kanal-kanal sosial media, ekonomi meroket nggak karuan, yang jelas jauh lebih perlu ditangani. Meroket, kalau meroket nggak perlu ditangani, kalau nyungsep ya. Jadi radikal ini sepertinya cuma cara untuk membungkam siapapun yang berseberangan dengan penguasa, agar semua diam terhadap kezaliman. Luar biasa ya. Nggak mau taat terserahlah, tapi jangan tuduh yang mau taat itu radikal. Nggak hafiz, nggak dosa, nggak good looking, nggak apa-apa. Tapi curigain good looking yang demen ke masjid itu jahat pak pungkasnya. Jahatnya pakai D ya. Gitu. Klarifikasi Kemenak. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menjelaskan maksud pernyataan Menteri Agama Fakhrul Razi soal masuknya paham radikalisme ke masjid. Menurut Kamarudin, Fakhrul Razi hanya memberikan ilustrasi terkait pernyataannya tersebut. Statement Menak tidak sedang menuduh siapapun. Menak hanya mengilustrasikan tentang pentingnya memagari agar ASN yang dipercaya mengelola rumah ibadah tidak memiliki pandangan keagamaan ekstrim, bahkan radikal yang bertentangan dengan prinsip kebangsaan. Jelas Kamarudin melalui keterangan tertulis Jumat 4 September 2020. Menurutnya substansi yang harus ditangkap adalah perlunya kehati-hatian pengelola rumah ibadah, terutama yang ada di lingkungan pemerintah dan BUMN, agar mengetahui betul rekam jejak pandangan keagamaan jemaahnya. Kamarudin membantah bahwa Fakhrul Razi melakukan generalisasi terkait paham radikalisme. Dirinya mengatakan pandangan itu disampaikan Menak dalam konteks seminar yang membahas strategi menangkal radikalisme pada ASN. Radikul ya. Jadi pandangan Menak itu disampaikan terkait bahasan menangkal radikalisme di ASN, ucap Kamarudin. Menurutnya, Fakhrul Razi menawarkan solusi agar pengurus rumah ibadah di instansi pemerintah dan BUMN direkrut dari pegawai yang dapat diketahui rekam jejaknya dengan baik. Luar biasa, soal masjid aja ada rekrutmen. Dirinya mengungkapkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya menangkal masuknya pemahaman keagamaan yang ekstrim dalam lingkungan ASN. Kemenak juga akan membuka program penceramah bersertifikat. Wah, luar biasa. Tahun ini ditargetkan 8.200 peserta. Program ini bersifat sukarela sehingga tidak ada paksaan. Kemenak bersinergi dengan Majelis Agama, Ormas Keagamaan, BNPT, BPIP, ada juga BPIP, dan Lemhanas, ujar Kamarudin. Penceramah akan dibekali wawasan kebangsaan, Pancasila dan moderasi beragama, tambah Kamarudin. Yang memberikan wawasannya siapa? Itu trusted ke orangnya. Seperti diketahui, pernyataan Fakhrul Razi soal masuknya paham-paham radikal ke masjid melalui hafiz dan orang yang menarik, good looking, menuai kecaman sejumlah pihak. Pandangan itu disampaikan Menak dalam acara peluncuran aplikasi ASN No Radikal yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB. Caranya masuk mereka gampang. Pertama, dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz, hafal Al-Quran. Mereka mulai masuk, ucap Fakhrul dalam acara tersebut. Luar biasa. Hati-hati dengan good looking ya. Jangan-jangan yang membawa pesan itu, messengernya itu adalah para artis, foto model ya. Karena mereka kan good looking ya. Jadi sobat era sekalian ya, rupanya isu radikalisme dan lain sebagainya tidak pernah berhenti juga. Dan ini khas pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Pada era SBY yang 10 tahun nggak pernah kita mendengar radikalisme dan lain sebagainya. Baru muncul terutama setelah Pilkada DKI 2017. Lalu kemudian diikuti dengan Perpu Ormas ya. Saya waktu itu mungkin sedikit dari ahli hukum yang menolak kehadiran Perpu Ormas. Kenapa? Ya karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, rule of law atau Rechtsstaat, yaitu
Kalau mau menghukum orang atau organisasi, tidak bisa kita main cabut begitu saja izinnya. Harus melalui due process of law. Tapi Perpu Ormas memungkinkan hal tersebut. Dan banyak di antara pakar hukum, bahkan mereka yang pro hak asasi manusia, yang mengamini adanya Perpu tersebut. Karena dilihat merupakan jalan pintas untuk membubarkan HTI. Padahal di Perpu itu yang kemudian menjadi undang-undang, tidak hanya urusan bertentangan dengan Pancasila, seseorang atau organisasi bisa dibubarkan. Maksud saya organisasi, bukan seseorang ya. Banyak alasan bisa dibubarkannya sebuah organisasi. Misalnya fundraising, kemudian mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya saya pernah menulis irasionalitas Perpu Ormas di Detikcom misalnya. Jadi luar biasa sesungguhnya. Sebenarnya pertarungan politik lalu terbawa sampai pembelahan masyarakat yang bersifat permanen. Saya, Sobat Era sekalian, termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan radikalisme dan lain sebagainya. Ada memang orang radikal ya, ingin mendirikan negara Islam mungkin, lalu ingin menerapkan hukum-hukum Islam mungkin. Tetapi kita harus paham, apakah kita mengecapnya itu sesuatu yang buruk atau tidak. Sebenarnya kalau kita bicara tentang negara hukum, Sobat Era sekalian, patokannya adalah hukum negara. Apakah Anda melanggar hukum negara atau tidak? Nah tentu kita harus rasional. Misalnya apakah sudah melakukan pelanggaran hukum yang nyata atau tidak. Kalau hanya diskusi, kemudian wacana dan lain sebagainya, justru itu dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu untuk menyatakan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, nggak masalah. Pasal 28G kalau tidak salah. Lalu ada juga pasal 28I yang menyatakan bahwa yang namanya kemerdekaan pikiran dan hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dibatasi. Jadi apa kesulitan kita, apa kekhawatiran kita terhadap pemikiran-pemikiran yang berkembang? Orang boleh berpikir apa saja. Tapi kalau kemudian menjadi sebuah pelanggaran hukum, terutama hukum pidana, itu yang menjadi persoalan. Jadi Sobat Era sekalian, kalau saya ketimbang bicara radikalisme yang tidak jelas ukurannya, bahkan dijadikan komoditi politik, bahkan dijadikan alat untuk membelah masyarakat. Bagi orang-orang yang ingin dekat kekuasaan dijadikan alat untuk mungkin mempersuade, merayu, kemudian membujuk presiden atau penguasa di negeri ini agar tetap menjaga jarak dengan kelompok-kelompok seperti ini. Jadi ada apa ya, seperti sengaja direplikasi isu ini agar kemudian ada kelompok yang barangkali tetap berada di lingkar kekuasaan, lalu kemudian kelompok lain tetap jauh dari kekuasaan. Jadi a matter of kekuasaan ini ya. Soal kue kekuasaan dan kue ekonomi saja jangan-jangan. Atau soal persaingan politik yang tidak selesai. Ya kita harus paham, pasca pemilihan gubernur DKI lukanya masih belum selesai sampai saat ini. Kalau ditanyakan ada partai tertentu, itu kerjanya mengkritik terus gubernur yang terpilih. Tapi kelompok lain juga mengkritik terus gubernur yang tidak terpilih. Jadi tidak produktif, Sobat Era sekalian. Itulah sebabnya agar kita produktif, maka saya dan Bang Rizal Ramli mengajukan presidensial threshold 0% atau penghapusan presidensial threshold. Karena fenomena pilkada DKI 2017 itu terbawa pada pilpres 2019. Dan sekarang kita masih ledek-ledekan di antara dua kelompok itu. Padahal kita tahu bahwa Prabowo sudah masuk ke dalam istana, sudah menjadi bagian dari kekuasaan. Tapi ternyata mereka yang berada di seberang pemerintahan ini, di seberang penguasa ini, tetap kuat oposisinya. Nah, kalau itu ya, beroposisi itu kita lihat sebagai sesuatu yang radikal, ya berat pemerintah. Jadi kalau ukuran radikal itu adalah berbeda dengan pemerintah, suka mengkritik pemerintah, wah, negara kita sudah otoriter namanya. Karena kenapa? Pada masa era SBY, atau pada era SBY maksud saya, tidak terjadi isu-isu seperti ini.
isu otoritarianisme dan lain sebagainya misalnya. Jadi menurut saya panaseanya itu ya, pertama adalah pemerintah atau penguasa harus menjadi pengayom, bapak bagi anak-anak semua ya, warga negara Republik Indonesia, orang yang berdiam diri di negeri ini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu yang harus diayomi. Jadi jangan lagi pemerintah dengan dukungan barangkali orang-orang tertentu yang mempunyai kepentingan, kelompok tertentu yang punya kepentingan, partai tertentu yang punya kepentingan, kemudian mengembus-embuskan terus-menerus yang namanya radikalisme. Bagaimana mungkin pemerintah bisa taat, bisa mematuhi, menghormati, menggunakan dasar sila persatuan Indonesia kalau setiap saat sepertinya menuduh kelompok masyarakat yang satu, lalu barangkali menganak-emaskan kelompok masyarakat yang lain. Jadi harusnya yang keluar dari pemerintah itu adalah bahasa persatuan, bahasa kesejukan, bahasa yang tidak mendiskreditkan kelompok, tetapi tidak boleh melarang orang kritis, karena kritis itu adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi menyampaikan pendapat, baik secara lisan dan tulisan, dengan secara keras, dengan secara lembut, itu adalah bagian dari kebebasan hak asasi manusia yang tidak perlu membuat pemerintah risau. Ya, termasuk mendengar kritik ini, misalnya video ini. Kan tidak dalam rangka untuk melakukan makar atau apa, tapi dalam rangka pertama untuk mengingatkan pemerintah kalau keliru, kalau bengkok. Dan kita harus jujur, pemerintah yang 100% itu tidak semuanya lurus. Ada free rider di dalam kekuasaan, ada yang mengambil banyak di kantongnya, ada yang bekerja tapi mengambil banyak di kantongnya. Karena itulah harus ada kekuatan civil society, kelompok oposisi yang terus-menerus keep on eye, bisa mengkritik, bisa mengajukan alternatif pemikiran. Kami misalnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu adalah kelompok yang berupaya menjaga jarak, beroposisi dengan penguasa, tapi dari jalur non-formal. Dari jalur formalnya ya silahkan, ada partai politik di luar istana, ada PAN, ada Demokrat di situ, ada PKS. Jadi sobat era sekalian, kalau kita ingin menjaga sistem yang sehat, pertama kita sudah menggarisbawahi ya bahwa negara kita adalah negara demokrasi konstitusional. Jadi kita demokrasi tapi yang berbasis atas hukum. Kita menghormati suara terbanyak, tapi kita juga menghormati minoritas. Kita menghormati yang namanya nomokrasi. Jadi tidak hanya banyak-banyakan saja, minoritas bisa juga mengalahkan yang banyak. Ketika sebuah keputusan demokratis misalnya bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi oleh 1-2 orang yang mengajukan permohonan, ditambah hakim-hakim yang setuju dengan permohonan tersebut. Jadi prinsip demokrasi dan nomokrasi itu berdampingan, seperti two side in one coin. Nah, itu yang pertama. Jadi tegakkanlah hukum sebaik-baiknya. Lalu kemudian, ya ada agenda-agenda yang sangat substantif yang harus dilakukan ketimbang melempar isu radikalisme. Misalnya apa? Pemberantasan korupsi sebagai contoh. Bisa tidak pemerintah ini ya memberikan harapan bahwa nanti setelah akhir pemerintahan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang bebas dari korupsi. Mimpi mungkin ya. Nah, justru itu yang paling akut yang harus kita selesaikan. Bukan isu-isu radikalisme dan lain sebagainya yang sebenarnya masih hipotetis. Apa sih radikalisme itu? Siapa sih yang radikal dan lain sebagainya? Kalau cuma berbeda pendapat disebut radikal, wah gawat ya. Bahaya sekali berbeda pendapat disebut radikal. Karena justru kalau kita bicara tentang sebuah kebebasan berpikir, orang bisa berpikir radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya seperti seorang filsuf. Jadi tegakkan hukum dan konstitusi, berantas korupsi, apalagi rekrut orang-orang terbaik untuk menjadi sais di kereta negeri ini. Jangan rekrut orang-orang yang tidak punya kemampuan atau orang yang track recordnya tidak jelas, yang banyak isu kasus korupsinya, yang gampang ditekan, tidak punya pendirian. Itu banyak sekali sebenarnya elit-elit politik yang sudah jadi rahasia umum. Banyak kasusnya tapi karena berlindung di balik kekuasaan tidak pernah bisa diproses. Atau mungkin juga penguasa-penguasa di inner circle kekuasaan yang mengambil terlalu banyak dari republik ini.
memang dia bekerja tapi juga mengambil yang banyak untuk ke kantongnya sendiri. Jadi saudara sekalian, daripada meributkan isu-isu yang nggak produktif seperti radikalisme, menurut saya pemerintah harus lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang jauh lebih substantif. Yang jauh lebih substantif itu adalah, pertama, di depan mata kita ada COVID-19. Itu yang harus sama-sama dienyahkan, sama-sama kita perangi. Berikutnya ada ancaman untuk terjadinya krisis atau resesi ekonomi. Itu juga yang harus dipahami, harus juga diatasi. Bukan tidak mungkin ada ancaman krisis sosial kalau ekonominya bertambah krisis atau bertambah nyungsep. Bukan tidak mungkin juga ada ancaman politik. Jadi semua itulah yang harus menuntut kerja keras pemerintah, ketimbang justru menjadi, dalam tanda kutip, agen untuk memasarkan isu tentang radikalisme ini yang menurut saya tidak produktif. Karena begini, kalau ada keadilan politik, ekonomi, dan hukum, saya yakin orang akan betah di republik ini sebagai bagian dari republik ini, sebagai bagian dari Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi kalau di negeri ini banyak korupsi, ketidakadilan merajalela, penegak hukum tidak adil, penguasa hengki-pengki dan lain sebagainya, elit-elit politik korupsi, maka semua orang pasti akan memberontak. Paling tidak memberontak batinnya. Ya sama seperti agama bilang, kalau kita melihat kezaliman, kalau sanggup dengan tangan, dengan kekuasaan. Nah, the civil society tidak punya kekuasaan, dia hanya punya mulut, ya ngomong saja. Tapi ngomong pun kadang-kadang punya resiko juga. Maka kemudian pakai hati yang menolak. Jadi hati yang memberontak itu bukan memberontak untuk menumbangkan kekuasaan, tapi memberontak atas ketidakadilan. Memberontak atas banyaknya korupsi di republik ini. Rusaknya lingkungan, tingginya ketimpangan dan lain sebagainya. Karena ketika kita memerdekakan republik ini, kita ingin makmur, ingin sejahtera, ingin cerdas, ingin menghirup udara yang segar, bukan udara yang kotor, bukan udara yang penuh polusi dan korupsi. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan pemerintah kita segera berubah haluannya, tidak lagi menjadi pusat yang menebar permusuhan, tapi justru pusat yang memelihara persatuan. Entah bagaimana caranya, karena ada satu soal yang agak berat didapatkan saat ini adalah trust, kepercayaan. Apakah warga negara masih percaya kepada penguasa atau pemerintah? Nah, itu menjadi satu persoalan yang luar biasa. Kalau kita lihat survei, besar masih tingkat kepercayaannya, karena itu harus dimanfaatkan. Tapi jangan salah bahwa the silent majority itu kadang-kadang memang tidak bisa diduga. Jadi pemerintah harus terus berbaik sangka dengan rakyatnya sendiri, dengan warganya sendiri, dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya yang sudah diangkat sumpah ketika para pejabat, para penguasa negeri ini pertama kali ingin melaksanakan tugas dan kewenangannya. Sumpah demi nama Allah, dan tentu juga sumpah untuk menjalankan segala aturan yang sudah disepakati kita. Nah, sobat era sekalian, mudah-mudahan cap-cap terhadap Felix Xiao misalnya dibilang radikal nomor 2. Sayang radikal nomor 1-nya nggak tahu. Nanti Felix Xiao crash 2, good looking. Ya. Mudah-mudahan orang seperti ini yang terus ingin mencerdaskan bangsa dengan caranya sendiri, dengan keyakinan sendiri, tidak dihalangi. Baik itu ketika dia mengajar maupun mata air kehidupannya, mata air pencariannya. Karena kejahatan itulah sering dilakukan oleh pemerintah-pemerintah otoriter. Kalau tidak mampu membungkam orangnya, maka mata air atau mata pencariannya yang kemudian diblok, ditutup. Jahat sekali kalau pemerintah, penguasa selalu berpikir begitu terhadap orang-orang yang kritis, punya prinsip, punya etika, punya moral seperti Felix Xiao. Ya sobat era sekalian, mudah-mudahan semuanya akan jauh lebih baik. Kita pengen lihat good looking banyak di republik ini, ya. Good looking, orang yang bersih dari korupsi, bersih dari manipulasi, bersih dari nepotisme, dan bersih
dari praktek-praktek curang lainnya. Itulah good looking yang kita ingin cari di Republik Indonesia, terutama dari penguasa. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.